Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fakih Arrijal dengan NIM 2304045020003 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sosialisasi dan penyesuaian diri, peranata dan stratifikasi sosial, dan mobilitas sosial, serta perubahan sosial yang ada di kampus. Kehidupan kampus merupakan lingkungan yang kompleks dan dinamis, di mana berbagai proses sosialisasi dan penyesuaian diri berlangsung. Konteks ini, mahasiswa baru seringkali menghadapi tantangan yang signifikan. Mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, norma-norma sosial yang berbeda, serta ekspektasi akademik yang lebih tinggi. Proses sosialisasi di kampus melibatkan interaksi dengan teman sebaya, dosen, dan staf administrasi yang semuanya memainkan peran penting dalam membantu mahasiswa menavigasi kehidupan akademik dan sosial mereka. Sosialisasi di kampus seringkali dimediasi oleh berbagai organisasi mahasiswa, klub, dan kegiatan ekstrakurikuler. Organisasi-organisasi ini menyediakan platform bagi manusia atau mahasiswa untuk berinteraksi, berbagai pengalaman, dan membangun jaringan sosial. Selain itu, kegiatan-kegiatan seperti orientasi mahasiswa baru atau ospek juga berfungsi untuk mekanisme penting memperkenalkan mahasiswa pada budaya-budaya dan nilai-nilai kampus. Namun, proses penyesuaian diri tidak selalu berjalan mulus. Beberapa mahasiswa mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan akademik atau menghadapi tekanan sosial. Isolasi sosial dan stres akademik adalah fenomena yang umum dan dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mahasiswa. Oleh karena itu, layanan konseling dan dukungan psikologis di kampus menjadi sangat penting dalam membantu mahasiswa mengatasi tantangan-tantangan ini. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, banyak tokoh pendidikan yang telah mengemukakan konsep pendidikan ideal Ki Hajar Dewantara. Misalnya memperkenalkan konsep Tutwuri Handayani yang berarti di belakang memberi dorongan. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka, sambil tetap memberikan dukungan dengan arahan yang diperlukan. Namun, ketika kita membandingkan konsep ideal ini dengan realitas sosioantropologi di sekolah atau kampus, seringkali dapat kesenjangan yang signifikan. Misalnya, pendidikan di banyak institusi masih cenderung berfokus pada pendekatan yang didominasi oleh guru dan menekankan pada penghafalan daripada pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan kritis. Selain itu, ada fenomena di mana nilai-nilai kompetisi seringkali lebih ditekankan daripada kolaborasi. Mahasiswa didorong untuk bersaing satu sama lain demi meraih prestasi akademik yang dapat menimbulkan stres dan tekanan yang berlebihan. Hal ini bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mendorong lingkungan belajar yang suportif dan kolaboratif. Menganalisis kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dan realitas yang terjadi di kampus, kita dapat melihat bahwasanya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu budaya akademik yang kompetitif dan berorientasi pada prestasi individu perlu direformasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan kolaboratif. Yang kedua, pendekatan pengajaran yang didominasi oleh guru perlu diubah menjadi pendekatan yang lebih berpusat pada siswa, di mana siswa didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dan berpikir kritis. Selain itu, psikologis dan konseling di kampus harus ditingkatkan untuk membantu mahasiswa mengatasi sosial dan akademik. Layanan ini harus mudah diakses dan diintegrasikan dalam budaya kampus agar mahasiswa merasa didukung secara menyeluruh.
Untuk mencapai visi pendidikan ideal seperti yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh pendidikan Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dosen, dan mahasiswa itu sendiri. Hanya dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan holistik setiap individu. Pendidikan ideal seringkali digambarkan sebagai proses pembelajaran yang holistik, yang inklusif dan egaliter di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara misalnya menekankan pada konsep ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun kurso, tuturi handayani, yang berarti bahwa pendidik harus bisa memberi contoh, membangun semangat, dan mendukung dari belakang. Namun ketika kita melihat realitas di banyak kampus, kita sering menemukan adanya gap antara konsep ideal tersebut dengan praktek-praktek sosioantropologi yang sering terjadi di sehari-hari. Di beberapa kampus, struktur sosial dan hierarki formal serta informal masih sangat kental. Dosen, staf administrasi, dan mahasiswa berada dalam sistem yang terstruktur rapi, namun terkadang juga menciptakan jarak yang jelas antara mereka. Peran dosen tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemegang otoritas yang signifikan yang dapat menciptakan hubungan yang kurang egaliter dengan mahasiswa. Hal ini bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menginginkan hubungan yang lebih setara dan mendukung. Fenomena lain yang terjadi adalah adanya stratifikasi sosial di antara mahasiswa itu sendiri. Faktor seperti latar belakang, ekonomi, asal daerah, dan jaringan sosial dapat mempengaruhi bagaimana mahasiswa berinteraksi dan berintegritas dalam lingkungan kampus. Mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi lebih tinggi seringkali memiliki akses lebih baik ke sumber daya pendidikan seperti buku, teknologi, dan bahkan bimbingan pelajar tambahan. Sebaliknya, mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu mungkin harus bekerja sambilan yang dapat mengganggu fokus mereka pada studi dan mengurangi kesempatan mereka untuk berprestasi akademik. Gap antara konsep pendidikan ideal dan realitas sosioantropologi di kampus menunjukkan bahwasanya sistem pendidikan kita harus banyak berbenah. Pendidikan yang inklusif dan egaliter seperti yang diidealkan oleh Ki Hajar Dewantara belum sepenuhnya terwujud. Stratifikasi yang terjadi menunjukkan bahwa ada ketidakadilan dan ketimpangan dalam akses dan kesempatan pendidikan. Penting bagi pengelola pendidikan dan para pendidik untuk menyadari dan mengatasi isu-isu ini. Langkah yang dapat diambil antara lain adalah memperkuat program beasiswa dan dukungan finansial bagi mahasiswa yang kurang mampu, menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif dan mendukung, serta mengurangi hambatan bagi mahasiswa perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Selain itu, penting juga untuk mengubah budaya dan struktur yang terlalu hierarkis menjadi lebih kolaboratif dan partisipasi. Dengan demikian, pendidikan ideal yang holistik, inklusif, dan egaliter bisa lebih mendekati kenyataan. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan akademik yang lebih adil, namun tetapi juga akan memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kampus, mobilitas sosial menjadi fenomena yang sering kali diabaikan, namun memiliki dampak signifikan terhadap dinamika mahasiswa. Mobilitas sosial di kampus tidak hanya mencakup pergerakan vertikal dan struktur sosial seperti perubahan status ekonomi atau posisi sosial mahasiswa, tetapi juga pergerakan horizontal yang mencakup perpindahan lintas budaya, etnis, dan latar belakang lainnya. Pertama, kita harus memahami bagaimana kampus menjadi ruang interaksi berbagai kelompok sosial dengan latar belakang yang berbeda. Dalam lingkungan kampus, mahasiswa dari berbagai daerah dan kelas sosial bertemu dan berinteraksi. Di satu sisi, ada mahasiswa yang dari keluarga berada yang memiliki akses lebih mudah ke sumber daya pendidikan seperti buku, teknologi, dan bimbingan tambahan. Di sisi lain ada
mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang mungkin harus bekerja paruh untuk membiayai kuliah mereka. Selain perbedaan ekonomi, terdapat pula perbedaan budaya dan etis yang menciptakan dinamika sosial tersendiri. Mahasiswa di daerah urban biasanya lebih familiar dengan teknologi dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang lebih baik dibandingkan mahasiswa dari daerah pedesaan atau terpencil. Interaksi berbagai kelompok ini dapat menimbulkan hierarki sosial yang tidak tertulis di dalam kampus. Namun ada realitas sosioantropologi di kampus. Idealisme ini seringkali sulit tercapai. Pertama, sistem pendidikan yang ada masih sangat kompetitif dan cenderung menguntungkan mereka yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya. Yang kedua, ada kecenderungan homogenisasi dalam kurikulum dan metode pengajaran yang tidak selalu mempertimbangkan keragaman budaya dan latar belakang mahasiswa. Yang ketiga yaitu bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada mahasiswa seringkali tidak merata. Secara kritis dapat dikatakan bahwa kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dan realitas di kampus mencerminkan masalah struktural yang mendalam. Sistem pendidikan yang ada masih cenderung mereproduksi ketidakadilan sosial daripada mengatasi untuk mendekati idealisme pendidikan yang seperti diceritakan oleh tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, dan diperlukan reformasi yang lebih mendasar. Termasuk yaitu yang pertama adalah redistribusi sumber daya pendidikan, di mana pemerataan akses terhadap sumber daya pendidikan baik melalui beasiswa, fasilitas maupun dukungan akademik. Yang kedua, kurikulum inklusif. Pengembangan kurikulum yang menghargai dan memasukkan keragaman budaya serta metode pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan individual mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu penguatan bimbingan dan dukungan, meningkatkan layanan bimbingan akademik dan psikologis yang komprehensif terutama bagi mahasiswa dari latar belakang yang kurang beruntung. Dengan langkah ini, kampus dapat menjadi lebih inklusif dan mampu mendukung mobilitas yang positif, mendekati cita-cita pendidikan yang ideal dan adil bagi semua. Dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, kampus merupakan miniatur masyarakat yang syarat dengan berbagai dinamika sosial. Idealnya, kampus adalah tempat di mana proses berkembangnya pembelajaran berlangsung dengan harmoni, di mana ilmu pengetahuan dan moralitas berkembang seiring berjalannya zaman. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pada konsep ing rasa sung tuladha ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang berarti bahwa dalam setiap aspek pendidikan, para pendidik harus menjadi teladan, membangun semangat di tengah dan memberikan dorongan dari belakang. Namun realitas di lapangan seringkali menunjukkan ketidaksesuaian antara konsep ideal tersebut dengan fenomena sosial yang terjadi. Berikut beberapa fenomena perubahan sosial yang kerap ditemui di kampus. Yang pertama adalah komersialisasi pendidikan, yang kedua adalah politik kampus, yang ketiga digitalisasi dan ketidaksetaraan akses, dan yang keempat yaitu akademik dan plagiarisme. Menyikapi berbagai fenomena perubahan kampus sosial di kampus, terdapat beberapa langkah kritis yang dapat diambil untuk menjembatani gap antara konsep pendidikan ideal dengan realitas yang ada. Pertama yaitu perlu adanya upaya serius dari pemerintah dan pihak universitas untuk mengurangi komersialisasi pendidikan. Subsidi pendidikan, beasiswa, dan program bantuan keuangan harus diperluas agar lebih banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi dapat mengakses pendidikan tinggi. Kedua, peran organisasi kemahasiswaan perlu diarahkan kembali ke esensi pembentukan karakter dan pengembangan kapasitas intelektual. Pendidikan politik di kampus harus diarahkan pada pembelajaran tentang etika dan tanggung jawab sosial, bukan sekedar ajang perebutan kekuasaan. Ketiga, dalam menghadapi era digitalisasi, universitas memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Penyediaan fasilitas internet dan perangkat digital bagi mahasiswa yang kurang mampu adalah langkah penting untuk memastikan tidak adanya yang tertinggal dalam proses pembelajaran. Keempat yaitu budaya akademik yang harus dibangun melalui pendidikan yang menekankan pentingnya
integritas akademik, pengenalan tentang etika penulisan, dan konsekuensi plagiarisme perlu ditanamkan sejak awal. Dan pada akhirnya pendidikan tinggi harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik harus mampu menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan pada mahasiswa. Dengan demikian, kampus akan menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan dan moralitas dapat berkembang secara harmonis dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Baik, itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.